Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Apa sih pajak? Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Charles M. Silur adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak. Bisa berupa orang pribadi atau badan usaha oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Di slide berikut ada jenis-jenis pajak. A. Pajak penghasilan (PPh). PPh merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, orang pribadi, dan wajib pajak badan atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. B. Pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP dalam daerah pabean. C. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pembelian atas barang kena pajak tertentu yang bersifat mewah akan dikenakan PPN dan PPNBM. D. Ada bea materai atau BM. Pajak bea materai yang dimaksud adalah pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. E. Pajak bumi dan bangunan atau disebut juga dengan PBB. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi yang pertama adalah fungsi anggaran (budgeter). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi mengatur atau regulering. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian ada pengertian pajak penghasilan. Menurut Gunadi 2013, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak. Lalu ada pengertian pajak penghasilan pasal 21.
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak, orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Objek dan subjek pajak PPh pasal 21. Yang A. Objek pajak penghasilan pasal 21 diantaranya 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang B. Subjek yang dikenakan PPh 21, jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan, komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Yang C. Subjek pemotong PPh 21, namun jenis PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan, akan tetapi jenis PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Pihak pemotong atau perusahaan atau pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara. Masih tentang objek dan subjek pajak PPh 21, ada penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Sumarsa 2017, penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan kena pajak untuk setahun dan disetahunkan dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari penghasilan neto. Yang kedua, ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pelansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Dalam perhitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurangan penghasilan neto wajib pajak atau PP. Lalu ada sanksi pajak PPh 21. Jenis-jenis sanksi yang mengancam para wajib pajak yang tidak patuh sebanyak 4, yaitu A. Sanksi bunga. Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Sanksi bunga dihitung per bulan mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak, namun dibatasi maksimum 24 bulan. B. Sanksi denda. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan per bulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Selain itu, penetapannya bervariasi tergantung jenis kesalahannya. C. Sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi yang salah sebagai dasar perhitungan pembayaran pajaknya. Yang terakhir ada sanksi kriminal. Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa dijatuhkan pidana penjara. Hal ini disebut konsep ultimum remedium. Konsep ini kemudian diperkuat di dalam Undang-Undang HPP. Di antaranya, selain dengan meniadakan pidana penjara, Undang-Undang HPP juga mengubah besaran sanksi yang harus dibayarkan pelaku pidana pajak. Selanjutnya ada tarif pajak PPh 21.
Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya itu 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya yaitu 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya yaitu 25%. Dan yang terakhir, di atas 500 juta, tarif pajaknya yaitu 30%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perbedaan tarif PPh 21 untuk karyawan tetap dan tidak tetap. Karyawan tetap adalah individu yang bekerja pada satu pemberi kerja dengan hubungan kerja yang bersifat berkelanjutan dan menerima penghasilan secara periodik, seperti gaji bulanan, tunjangan, bonus, dan sebagainya. Untuk tarif PPh 21-nya sendiri, karyawan tetap dihitung berdasarkan penghasilan bruto tahunan yang kemudian dikurangi dengan unsur-unsur pengurang, yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun, maksimal 6 juta rupiah per tahun. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan, penghasilan tidak kena pajak, atau PTKP sesuai dengan status pernikahan dan tanggungan, lalu setelahnya dikurangi dengan pengurang tersebut diperoleh penghasilan kena pajak. Yang kedua yaitu karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap adalah individu yang bekerja pada pemberi kerja untuk jangka waktu tertentu. Tidak tetap atau tidak terus-menerus. Termasuk dalam kategori ini adalah pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja freelance. Tarif PPh 21-nya dihitung berdasarkan dengan penghasilan harian atau per kegiatan, tanpa menggunakan pendekatan tahunan. Terdapat ketentuan khusus sebagai berikut. Jika penghasilan bruto harian tidak melebihi Rp450.000, maka tidak dikenakan PPh 21. Jika penghasilan bruto harian melebihi Rp450.000 namun tidak melebihi Rp4.500.000 selama sebulan, maka PPh 21 dikenakan sebesar 5% dari jumlah yang melebihi Rp450.000 per hari. Jika penghasilan melebihi Rp4.500.000 per bulan, maka perhitungan dilakukan berdasarkan tarif progresif seperti pada karyawan tetap, tetapi tidak menggunakan pengurangan seperti biaya jabatan atau PTKP secara tahunan. Selanjutnya, mekanisme pemotongan pajak PPh 21. Dalam mekanisme umum, pemotongan PPh 21 terdapat dua aspek yaitu penerima penghasilan juga pemberi penghasilan. Ketika perusahaan memberikan gaji atau upah, honor dan sejenisnya kepada pekerja, maka perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh 21. Kemudian, setelah menerima penghasilan, pekerja juga akan menerima bukti potong. Ketentuan pemotongan bagi wajib pajak berpenghasilan lebih dari satu sumber. Pegawai harus menentukan satu pemberi kerja utama yang berhak memberikan PTKP. Pemberi kerja kedua dan seterusnya akan memotong PPh 21 tanpa PTKP. Karena PTKP hanya boleh digunakan satu kali oleh pemberi kerja utama. Jadi, potongan pajaknya akan lebih besar di pemberi kerja kedua karena tidak ada pengurang PTKP. Berikut ada data pajak. Seorang karyawan bagian teknisi bernama Arkana Harsa menikah dan memiliki 3 orang anak dengan NPWP 32132532311000 atau NIK 33010 562857002 bekerja di PT Anomali. PWP PT Anomali 01234765321000 dengan memperoleh gaji sebesar Rp6.250.000 per bulan. Arkana Harsa menerima tunjangan lembur dari perusahaan sebesar Rp1.500.000 dan THR penanggung jawab pemotong pajak. Perusahaan bernama Meisya Putri dengan NPWP 3253178753520000. Perusahaan tempat Arkana Harsa bekerja mengikuti program BPJS, Ketenagakerjaan, dan lain-lain dengan ketentuan perusahaan memotong penghasilan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan PPh sebesar 3,50%. Yang kedua, premi asuransi sebesar 8%. Yang ketiga, biaya
jabatan sebesar 5%. Yang keempat, iuran pensiun atau HT sebesar 50.000. Hitunglah pajak penghasilan Arkana Harsa yang harus dibayar dalam setahun. Data tambahan nomor telepon Arkana Harsa 081273248165. Nama istri Renjana Adisti, anak Sabila Davira 12 tahun, Amira Putri 8 tahun, Alvaro Biantara 5 tahun. Alamat Jalan Bayangkara 5, 018 Bandung. Daftar harga 1 unit motor Honda Beat senilai 20 juta rupiah dan tabungan sebesar 15 juta rupiah. Berikut akan saya jelaskan cara perhitungannya. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Penghasilan bruto yaitu ada gaji pokok dengan nominal 75 juta rupiah, tunjangan PPh 2.625.000 rupiah, tunjangan lainnya uang lembur dan lain-lain 18 juta rupiah, premi asuransi 6 juta rupiah, THR-nya 6.250.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan jadi jumlah penghasilan bruto, kita mendapatkan 107.875.000 rupiah. Di sini ada pengurangan. Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan dengan nominal 5.393.750 rupiah. Yang kedua, iuran pensiun atau iuran JHT dengan nominal 600.000 rupiah kita tambahkan, jadi jumlah pengurangan adalah 5.993.750 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 yaitu jumlah penghasilan neto dengan nominal 101.881.250 rupiah, penghasilan tidak kena pajak PTKP 72 juta rupiah. Kita kurangi jumlah penghasilan neto dan penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan kena pajaknya ada 29.881.250 rupiah. PPh pasal 21 atas PKP dengan nominal 1.494.63 rupiah. PPh pasal 21 terutang tarif PPh 21 29.881.250 rupiah dikali 5%, yaitu 1.494.63 rupiah. Maka jumlah PPh pasal 21 terutang itu adalah 1.494.63 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengisian form pajak PPh 21, yaitu bukti potong 1721A1 dan SPT 1770S. Pertama, kita akan mengisi bukti potong 1721. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan ada di pojok kanan atas, yaitu diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan, yaitu bulan Januari sampai bulan Desember. Dilanjut dengan mengisi NPWP pemotong pajak PPh pasal 21. Lalu lanjut dengan mengisi nama pemotong pajak PPh pasal 21. Setelah itu lanjut kita mengisi bagian A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Angka 1 isi dengan NPWP wajib pajak. Angka 2 diisi dengan nomor induk kependudukan atau NIK untuk wajib pajak dalam negeri yang dipotong PPh pasal 21. Untuk wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh 21, diisi dengan nomor paspor. Angka 3 diisi dengan nama wajib pajak, angka 4 diisi dengan alamat wajib pajak. Lalu pada angka 5 beri tanda silang untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Angka 6 diisi dengan status atau jumlah tanggungan anggota keluarga untuk penghasilan tidak kena pajak, yaitu kawin dengan 3 anak. Yang ketujuh, isi dengan nama jabatan. Setelah itu lanjut kita mengisi bagian B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21.
Angka 1 diisi dengan gaji per bulan dikali dengan 12 bulan. Angka 2 diisi dengan tunjangan PPh sebesar 3,50% dari gaji setahun. Angka 3 diisi dengan tunjangan lembur dari perusahaan dan THR lalu dikalikan dengan 12 bulan. Angka 5 diisi dengan premi asuransi sebesar 8% dari gaji setahun. Angka 7 diisi dengan nominal 1 bulan gaji. Angka 8 diisi dengan total keseluruhan penghasilan bruto. Lalu angka 9 diisi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto. Angka 10 diisi dengan iuran pensiun dikali dengan 12 bulan. Angka 11 diisi dengan jumlah pengurangan di atas. Angka 12 diisi dengan penghasilan neto, yaitu jumlah bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan. Angka 14, jika masa perolehan penghasilan meliputi 1 tahun kalender, yaitu Januari sampai Desember, maka bagian ini bisa diisi sesuai dengan jumlah pada angka 12. Angka 15 diisi dengan jumlah PTKP setahun dengan memperhatikan jumlah tanggungan. Di sini statusnya itu kawin dengan 3 anak, maka PTKP-nya adalah 72 juta. Angka 16 diisi dengan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu angka 14 dikurangi dengan angka 15. Angka 17 diisi dengan besarnya perhitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dikarenakan jumlah PKP kurang dari 50 juta, maka tarif yang dikenakan itu 5%. Angka 19, jika penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 adalah jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 17. Angka 20 isi dengan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Setelah itu lanjut kita mengisi bagian identitas pemotong. Angka 1 diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan. Angka 2 diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan. Angka 3 diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Formatnya adalah hari, bulan, dan tahun. Lalu pada kotak bisa diisi dengan tanda tangan atau stempel perusahaan. Lalu kita lanjut dengan pengisian form SPT 1770S. Pertama, kita isi tahun pajak di kanan atas. Lalu isi bagian identitas yaitu NPWP wajib pajak, nama wajib pajak, pekerjaan wajib pajak, nomor telepon wajib pajak. Kedua, kita isi bagian penghasilan neto. Ketiga, kita isi bagian penghasilan kena pajak atau PKP dengan status PTKP K3. Yang keempat, kita isi bagian PPh terhutang. Kelima, kita isi bagian kredit pajak pada angka 12 bisa diisi dengan jumlah PPh terhutang dan angka 13, 14, 15 jika tidak ada bisa dituliskan nihil. Batas pelaporan pajak adalah tanggal 31 Maret atau 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Maka kita isi bagian PPh kurang atau lebih bayar, isi bagian tanggal lunas. Lalu yang ketujuh, kita lanjut bagian lampiran. Kita silang pada bagian kolom A. Lanjut, pada bagian pernyataan, kita silang bagian wajib pajak. Lalu kita isi tanggalnya sama dengan tanggal pelunasan.
Lalu, isi nama wajib pajak, NPWP wajib pajak, dan tanda tangan wajib pajak. Setelah itu lanjut pada SPT 1770S lampiran 1. Pertama, isi tahun pajak di kanan atas. Lalu, isi identitas wajib pajak. Lanjut pada bagian A. Jika tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, maka bisa kita tulis nihil pada angka 1 sampai angka 7. Pada bagian B juga sama. Jika tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka bisa kita tulis nihil pada angka 1 sampai angka 5. Lanjut, pada bagian C, bisa kita isi dengan nama pemotong dan NPWP pemotong. Lalu, pada kolom 6 bisa kita isi PPh pasal 21 dan kolom 7 bisa kita isi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Terakhir, pengisian SPT 1770S lampiran kedua. Pertama, isi tahun pajak di kanan atas. Yang kedua, isi identitas wajib pajak. Lanjut pada bagian A. Jika tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, maka bisa kita beri tanda strip dari angka 1 sampai angka 14 di kolom 3 dan 4. Pada bagian B, kita isi dengan harta yang kita punya pada akhir tahun, yaitu motor Honda Beat dengan harga perolehan 20 juta dan ada uang tabungan dengan harga perolehan 15 juta. Lalu, isi jumlah bagian B dengan mentotal harta yang kita miliki. Pada bagian C, jika tidak ada kewajiban atau utang pada akhir tahun, maka kita bisa beri tanda strip pada angka 1 sampai angka 5 di kolom 6. Lalu terakhir, pada bagian D, bisa kita isi dengan daftar susunan anggota keluarga. Bisa kita lihat di data tambahan yang ada di soal kasus.